ketika Anies ingin bertemu itu kan tujuannya untuk show, untuk menunjukkan ke publik, untuk melihat respon publik seperti apa. Apakah dia tuh cocok dengan Ganjar atau bagaimana? Dia coba cari-cari perhatian seperti itu. Tapi Ganjarnya nggak mau gitu. Kebayang nggak? Udah jauh-jauh didatangi dari Jakarta, datang ke rumahnya, Ganjarnya nggak mau foto, nggak mau diekspos di media gitu. Ya kalau ketemu aja, saya nggak mau diekspos gitu. Kasian ya. Itu sama kayak kita naksir orang gitu, udah kita datangi jauh-jauh, nggak mau ditemuin. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang sampai hari ini masih susah untuk melupakan masa lalu. Saya juga kadang begitu. Anies Baswedan, bagi saya posisi Anies Baswedan ini menarik gitu. Karena kebetulan saja ketika Munarman ditangkap polisi, secara kebetulan Anies Baswedan sedang tidak di Jakarta. Salah satu kegiatannya adalah ziarah ke makam ulama, makam wali. Ini menarik gitu. Banyak orang bilang, media dan pengamat mengatakan bahwa Anies sedang melakukan manuver politik, sedang cari perhatian, sedang ingin maju di Pilpres 2024 karena bagaimanapun mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim yang suka ziarah begitu. Jadi Anies ini harus menjadi orang yang relevan dengan para pemilihnya yang suka ziarah juga, yang suka dekat dengan ulama begitu. Jadi dia harus ziarah. Tapi ya benar gitu, mungkin saja memang begitu. Tapi ada kemungkinan kedua gitu. Ada kemungkinan kedua, bisa jadi Anies sudah tahu lebih dulu bahwa Munarman mau ditangkap oleh polisi gitu beberapa hari sebelumnya, sudah tahu duluan. Sehingga Anies kemudian keluar Jakarta dan melakukan aktivitas dan ziarah gitu. Ziarah ya dengan doa-doa tentunya, entah doa agar Munarman tidak ditangkap polisi, doa kalaupun ditangkap Munarman bisa lepas gitu, atau berdoa supaya Munarman nggak nyebut-nyebut nama dia gitu. Karena ribet urusannya kalau sampai iya saya kenal sama Anies Baswedan, wah nanti dipanggil jadi saksi kan repot dia. Nah, tapi bagaimanapun untuk dua kemungkinan ini, entah untuk urusan Pilpres atau memang menghindari penangkapan Munarman, memang lebih baik Anies berada di luar Jakarta. Secara politik itu lebih baik. Itu sama kayak SBY ketika jadi presiden dulu ya. Ketika ada demo, setiap ada demonstrasi, SBY pasti lagi di luar negeri. Saking takutnya sama demo gitu. Nah, Anies ini sama. Jadi ketika Munarman ditangkap memang dia lebih baik berada di Jakarta. Karena kalau ada di Jakarta, dia ditanya sama wartawan itu repot jawabnya. Misalkan ditanya bagaimana komentar Pak Anies, dia mau jawab kayak Fadlizon yang mengecam polisi, yang nggak percaya, yang mengatakan ini mengada-ngada dan seterusnya. Nanti dia bisa ditinggal sama pemilih-pemilih yang nasionalisnya kayak Panji Pragiwaksono dan seterusnya itu. Tapi kalau dia mendukung polisi untuk mengusut tuntas kasus Munarman ini, dia bisa menyakiti orang-orang FPI gitu. Dan ini sama bahayanya gitu, karena Anies Baswedan maju di Pilkada 2017 dan dia menjadi gubernur DKI, modal utamanya ya FPI gitu. Dia nggak punya partai politik, dia nggak punya relawan, dia nggak punya logistik, nggak punya pasukan. Punyanya ya punya FPI toh. Jadi sesama itu ya. Oh, saya nggak mau jawab, nggak mau bahas ini lah. Pokoknya sesama itulah. Kalian paham maksud saya. Jadi modal utamanya yaitu. Nah, kalau sampai ini disakiti gitu dan FPI dan secara terbuka mendukung Anies gitu. Kalau sampai Anies bilang menyakiti FPI, menyakiti Munarman atau Rizik, nanti dia bisa ditinggal oleh orang-orang yang loyalisnya ini gitu. Yang selama ini berjuang bersama Anies dan cukup murah sebenarnya karena cuma dikasih nasi bungkus sudah bisa jalan mereka ini gitu. Nanti bisa ditinggalkan repot gitu. Jadi memang lebih baik Anies berada di luar Jakarta dan nggak komentar soal ini, soal apapun, dan fokus untuk melakukan manuver-manuver politik agar diberitakan di media. Karena ketika Anies kunjungan ke Jawa Timur, ya mungkin alasannya untuk ketahanan pangan lah, untuk stok beras dan seterusnya, yaitu mungkin saja benar, tapi secara politik itu kan sangat ketara sekali gitu ini disetting. Sangat ketara sekali. Anies Baswedan ketemu dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan kemudian dikomentari oleh PKS bahwa ini adalah pasangan ideal, pasangan cocok untuk 2024. Saya juga heran gitu untuk kunjungan untuk masalah ketahanan pangan sampai gubernur bertemu dan
bertemu berdua gitu. Saya juga heran apa urusannya, padahal kan bisa saja staf-stafnya yang ngurusin ini gitu, nggak harus sampai gubernurnya ada. Dan baru sekarang nih ada gubernur kemudian datang kunjungan ke luar gitu untuk ngurusin pangan. Ini menarik, tapi ya begitulah politik, semua tuh bisa disetting. Sama ketika Pak Jokowi dan Abraham Samad dulu ketika 2014 yang ketemu di bandara dan seolah-olah itu gak sengaja gitu, padahal itu ya disetting, betul-betul disetting gitu, disengaja untuk show kepada publik, untuk melihat respon publik seperti apa. Dan ternyata respon publik terhadap Hovifah dan Anies Baswedan biasa aja gitu, gak ada orang peduli gitu. Dan ketika ini muncul ke permukaan, kemudian diberitakan oleh banyak media nasional, tiba-tiba Munarman ditangkap polisi dan kita sibuk bahas sandalnya Munarman. Sibuk bahas sandalnya Munarman. Lupa tuh sama pasangan Capres-Cawapres 2024 ya. Sibuk sama apa namanya pasangan sandalnya Munarman. Kalah telak gitu. Jadi meskipun PKS sedang lagi belusukan ke banyak apa namanya partai politik dan kemudian Anies juga belusukan gitu, itu nggak ngaruh gitu. Tetap kita lebih fokus kepada Munarmannya, kepada sandalnya. Gitu. Ini gimana cara keluar dari masalah ini gitu. Tapi Anies memang hebat. Jadi ketika PKS sedang belusukan gitu dan ketemu dengan PDIP, Anies nggak dibicarakan oleh media dan kurang konsentrasi publik tuh nggak mengarah ke dia gitu. Tiba-tiba Anies nih komentar masalah PDIP dan PKS. Anies bilang bahwa ini pertemuan yang bagus, bahwa semua orang bisa bersama-sama membangun negeri ini, bisa berkomunikasi, tidak terlepas dari oposisi atau koalisi, kata Anies. Ini sebenarnya komentar ini adalah upaya Anies Baswedan untuk masuk ke dalam isu agar dibicarakan, agar disimpulkan bahwa dia ini pengen maju di 2024 sebagai capres gitu. Usahanya sampai segitunya ya, karena Anies ini kan bukan kader PKS, kemudian dia juga bukan kader PDIP. Apa urusannya dia ngomentarin pertemuan PDIP dan PKS gitu? Apa urusannya? Ya kecuali itu cuma untuk cari perhatian. Tapi lagi-lagi orang nggak ngeh gitu, nggak peduli sama Anies Baswedan ini ya, nggak peduli. Sama kayak dia ketika bilang diberitakan bahwa dalam 2 menit dia bisa meyakinkan PBB gitu ya. Orang nggak peduli itu. Mau 2 menit kayak mau 4 tahun, orang udah tahu bahwa air itu nggak bisa masuk ke dalam tanah. Jadi, dan satu cerita lucu lagi ketika Anies selain bertemu dengan gubernur gubernur Jawa Timur, Anies juga ketemu dengan gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ini lucu gitu. Jadi itu nggak ada di berita di medianya. Jadi ketika Anies ingin bertemu itu kan tujuannya untuk show, untuk menunjukkan ke publik, untuk melihat respon publik seperti apa. Apakah dia tuh cocok dengan Ganjar atau bagaimana? Dia coba cari-cari perhatian seperti itu. Tapi Ganjarnya nggak mau gitu. Kebayang nggak? Udah jauh-jauh didatangi dari Jakarta, datang ke rumahnya, Ganjarnya nggak mau foto, nggak mau diekspos di media gitu. Ya kalau ketemu aja, saya nggak mau diekspos gitu. Kasian ya. Itu sama kayak kita naksir orang gitu, udah kita datangi jauh-jauh, nggak mau ditemuin. Aduh, kasihan banget ya Anies Baswedan ini. Jadi tapi itu biasa dalam politik. Sama seperti Gibran kemarin ketika ditemui oleh banyak tokoh politik, oleh partai politik begitu. Ada satu partai itu yang mengagendakan goes atau naik sepeda bareng dengan Gibran. Ada satu tokoh partai politik tuh. Tapi Gibrannya awalnya mau gitu. Ya oke, ayo. Tapi di hari H, Gibran tiba-tiba, aduh saya lemes nih, nggak jadi goes ah. Padahal itu sebenarnya sudah direncanakan sama Gibran kayaknya gitu ya. Ini Mas Gibran nonton nggak ya? Pokoknya seperti itulah. Nah, Ganjar juga sama. Dia punya kalkulasi politik, hitung-hitungan politik soal bertemu dengan Anies Baswedan atau berfoto dengan Anies seperti halnya Anies berfoto dengan Hovifah. Kalau Hovifah ini kan memang posisinya menarik, gitu, sama seperti Anies gitu. Makanya sama-sama centilnya gitu ya. Hovifah bilang bahwa Anies dan dia itu sama-sama juru bicara Pak Jokowi. Jadi punya kesamaan. Ya sama centilnya. Karena Hovifah memang politisi yang sama dengan Anies, suka loncat-loncat gitu. Dia dari PKB tapi maju di Pilkada Jawa Timur dari Demokrat gitu. Padahal Demokrat ini adalah musuh bebuyutan Hovifah dulu gitu. Hovifah ini kalah di Jawa Timur 2 kali loh sama Pak Dekarwo.
tapi kemudian maju lewat Demokrat dan didukung sama Pak Dekarwo. Ya untuk urusan kekuasaan itu memang kita harus tahan malu rasanya. Dan itu ya sama lah dengan Anies Baswedan ini. Punya satu kemiripan meskipun ya entah itu kebetulan atau enggak gitu. Nah, kalau Ganjar itu beda orangnya gitu. Orang ini kan dari partai PDIP dan loyal dari awal, dia nggak loncat-loncat. Kalau nggak dari PDIP dia nggak maju. Jadi dia punya pertimbangan politik, dia punya kalkulasi politik untuk tidak bersama dengan Anies Baswedan. Karena kalau dia dengan Anies, ya sama aja dia menurunkan derajat dia sendiri gitu. Bagaimanapun citra Ganjar ini lebih baik dari Anies untuk urusan kebijakan, sikap, dan pekerjaan gitu. Jauh lebih baik. Ya meskipun mungkin ada minus-minusnya, tapi tetap kalau dibandingkan Anies Baswedan ini kayak langit sama sumur lah. Jauh banget gitu. Jadi wajar kalau Ganjar nggak mau foto gitu. Dan ada satu cerita lagi ketika Ganjar itu lagi Zoom gitu dengan banyak warga, dengan secara terbuka, tiba-tiba ada warga ngeluh gitu. Ngeluh, Pak, kenapa sih mudik itu dilarang di Jawa Tengah? Padahal saya ini kerja di diskotik, orang mau mabukan, bukankah itu lebih berbahaya? Terus Ganjar kan tersentak. Kamu di mana? Saya orang Semarang, Pak. Semarang mana kamu? Di diskotiknya? Mau saya tangkap katanya, mau saya bubarin. Oh enggak, Pak, saya kerja di Jakarta. Jadi nggak bisa Ganjar kirim tim ke Jakarta untuk nutup diskotiknya ya, karena memang bukan wilayahnya gitu. Ganjar ini di Jawa Tengah. Jadi secara politik itu sudah benar dilakukan oleh Ganjar Pranowo, dan kasihan sekali bagi seorang Anies Baswedan karena sampai sekarang orang masih sibuk soal bahas sandalnya Munarman, dan ada lagi video kemungkinan sur Munarman dengan perempuan lain, dan mungkin nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Saya pikir itu, semoga Anies Baswedan menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.